Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan 79 pejuang tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya berikan tema relationship atau bahasa Indonesianya hubungan. Nah, kita akan melihat sama-sama. Tentunya saya percaya setiap manusia membutuhkan yang namanya relationship atau hubungan. Yaitu misalnya kita memiliki hubungan yang dekat, misalnya dalam keluarga. Kita ingin mempunyai hubungan yang nyata. Kita ingin mempunyai hubungan yang benar, hubungan yang baik. Dan di dalam hubungan itu ada kepercayaan. Setiap orang tentunya menginginkannya. Nah, ada begitu banyak orang yang beragama, tetapi belum tentu mereka mempunyai relationship itu dengan Tuhan. Mereka belum tentu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ada istilah yang namanya Kristen KTP lah dan lain semacamnya. Nah, kita akan sama-sama pelajari tentang relationship di dalam Yohanes pasal 10. Kita akan melihat di Yohanes pasal 10, kita akan berfokus pada ayatnya yang ke-27. Sebenarnya di dalam ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27, 30 maksudnya. Tetapi ya secara singkat saja kita melihat ayat 20 saja Bapak Ibu Saudara. Ayat 27 maksudnya. Saya akan membacakannya, firman Tuhan berkata seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, kita dapat melihat di ayat 27 ini, Yesus menunjukkan bahwa inti kehidupan rohani bukan sekedar ketika kita mengetahui tentang Tuhan saja. Akan tetapi hidup dalam hubungan dengannya sebagai gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Banyak tentunya yang membicarakan, ya, banyak sekali dalam firman Tuhan yang mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita harus terhubung dengan Tuhan. Ada juga pembicaraan tentang Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Artinya banyak sekali dalam firman Tuhan yang mendorong kita supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kita tahu saja, bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kita saja, tetapi kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ada istilahnya kita juga harus terhubung dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di pasal ini, saudara, ayat yang telah saya baca, yang dimana pada waktu itu Yesus sedang mengajar ya di Serambi Salomo. Serambi Salomo pada waktu itu adalah bagian luar dari bait Allah. Nah, kemudian yang Yesus sedang mengajar, ada begitu banyak orang Yahudi yang mendengarkan Yesus mengajar. Dan ada juga yang mendengarkan ingin mencobai Yesus karena mereka tidak percaya kepadanya. Padahal mereka sudah mendengar pengajarannya. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan. Mereka telah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Nah, pertanyaan orang Yahudi di ayat 24. Kalau kita mundur di ayat 24. Pertanyaan itu bukanlah kebenaran yang ingin mereka ketahui. Melainkan suatu pertanyaan jebakan. Suatu pertanyaan mereka ingin mencoba Yesus. Karena Bapak Saudara, jika Yesus menjawab, ya, aku Mesias, maka mereka akan melaporkan Yesus ke pemerintahan Romawi bahwa Yesus sudah memberontak. Karena pada waktu itu juga gelar Mesias dianggap suatu ancaman bagi kaisar atau pemimpin Romawi. Nah, jika Yesus menjawab tidak, aku bukan Mesias, maka Yesus akan kehilangan kepercayaan dari pengikut-pengikutnya. Sehingga kita dapat melihat jawaban yang berhikmat
dari Tuhan Yesus. Jawaban yang bijaksana. Yesus berkata seperti ini. Yesus sudah mengatakan siapa dirinya. Jawaban Yesus berkata pekerjaannya menjadi bukti. Itu yang memberikan kesaksian. Dan mereka tidak percaya karena mereka bukan bagian dari domba-dombanya Yesus. Nah, kemudian ketika Yesus berkata tentang bukan dombanya, Yesus juga memberikan ciri-ciri dombanya, Bapak Saudara. Yang pertama, ciri dombanya mendengarkan suaranya, dikenal oleh Yesus, dan mengikut Yesus. Nah, artinya dombanya Yesus ada hubungan di dalamnya. Kalau kita melihat di perikop sebelumnya menggambarkan tentang gembala dan domba. Hubungan antara gembala dan domba mengenal suaranya gembalanya. Artinya domba-dombanya Yesus mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai gembala yang agung, sebagai gembala yang baik, Bapak Saudara. Ada hubungan di dalamnya yang terhubung tentunya. Sehingga kita dapat melihat dua perbedaan tersebut. Ada orang yang tidak mengenal Yesus sehingga mereka tidak mempunyai hubungan dengannya, sehingga pertanyaan yang mereka ajukan bukan pertanyaan ingin mengetahui kebenaran, melainkan mereka ingin menjatuhi Yesus. Mereka ingin melaporkan Yesus. Mereka ingin mendapatkan kehormatan dari manusia daripada Allah. Tetapi domba-domba Yesus tetap mendengarkan Yesus, mengikut Yesus, dan taat kepada Yesus. Nah, kita akan pelajari tentang relationship ini. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan dimulai dari mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Di ayat 27 bagian A berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mendengarkan. Artinya memperhatikan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan. Ya, seperti seekor domba yang mengenali suara gembalanya di antara banyak suara lain karena terbiasa mendengarkan, karena terbiasa mendengarkan suara gembalanya. Begitu juga kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus atau orang-orang percaya harus belajar mengenali suara Tuhan di tengah suara dunia, di tengah ketakutan-ketakutan yang ada, di tengah media sosial, di tengah pendapat-pendapat manusia yang terkadang atau sering membingungkan kita atau keinginan kita sendiri. Nah, kita harus belajar mengenali suara Tuhan di tengah itu semua, Bapak Saudara. Bagaimana kita dapat mengenali suara Tuhan? Tentunya mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Tiap hari mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya seminggu sekali. Bagaimana kita mau mempunyai hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita mau terhubung dengan Tuhan? Kalau komunikasi dengan Tuhan itu hanya seminggu sekali saja, atau bahkan tidak pernah. Sehingga ingat Bapak Saudara bahwa relationship atau hubungan yang sehat selalu dibangun lewat komunikasi yang ada. Komunikasi yang selalu. Saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya, berbicara melalui Roh Kudus lewat hati kita, berbicara lewat doa, berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca, kita renungan atau yang bahkan kita dengar, atau bisa juga dalam proses hidup kita. Sehingga pelajarilah yang pertama dan renungkan bahwa hubungan dengan Tuhan dimulai dari mendengarkan suaranya. Sehingga yang kedua, hubungan dengan Tuhan berarti dikenal secara pribadi. Ini yang luar biasa, Bapak Saudara. Di ayat 27 bagian B berkata seperti ini. Aku mengenal mereka. Wah, ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Tuhan bukan hanya tahu nama kita, tetapi mengenali siapa kita. Bahkan juga bukan hanya itu, jauh lebih itu, kenal dengan pergumulan yang sedang kita hadapi, kenal dengan air mata kita, kenal dengan kelemahan kita, kenapa ini hal bisa terjadi, dan bahkan kenal dan tahu isi hati kita. Mau kita terluka,
mau kita sedih, mau kita senang. Tuhan tahu Bapak Saudara kenapa? Karena kita adalah dombanya dan Dia kenal siapa kita di dalamnya. Hubungan dengan Tuhan berarti dikenal secara pribadi dengan kita menjadi pengikut Tuhan yang setia tentunya. Saya percaya Tuhan ingin kita mengenalnya juga secara pribadi. Bukan hanya kenal secara agamawi saja Bapak Saudara, tetapi kenal secara pribadi. Kemudian yang ketiga, hubungan yang benar menghasilkan ketaatan. Ketika kita kenal Tuhan berarti kita menjadi pengikut Tuhan. Nah, ketika kita mau mengikut Tuhan, tentunya kita harus menghasilkan yang namanya ketaatan. Oleh sebab itu poin yang ketiga, hubungan yang benar menghasilkan ketaatan. Bagian ayat 27 bagian C berkata, mereka mengikut aku. Mereka mengikut aku. Mengikut Yesus bukan hanya ketika kita datang ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga berjalan bersamanya setiap hari. Setiap hari Bapak Saudara. Dan perlu kita ingat bahwa hubungan dengan Tuhan tanpa ketaatan, maka hanya menjadi pengakuan yang kosong saja. Jadi, saat kita benar-benar dekat dengan Tuhan, maka cara hidup kita itu akan berbeda. Prioritas kita juga akan berubah. Cara hidup kita akan berubah. Dan karakter kita bisa berubah. Artinya, dari yang kurang baik, dari yang kurang benar, menjadi belajar yang benar. Menjalani apa yang benar dan lain semacamnya. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui akan firman Tuhan ini, aplikasikannya Bapak Saudara. Terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan supaya kita memiliki relationship atau hubungan dengan Tuhan secara pribadi? Tentunya yang pertama, mengambil waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari Bapak Saudara. Di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Anda tidak harus datang ke gereja terus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sudut pandang yang salah Bapak Saudara. Mau Anda di rumah, mau Anda di WC, mau Anda sedang memasak, mau Anda sedang di mobil, mau Anda sedang di kantor, mau Anda sedang dimanapun, Anda bisa mengambil waktu pribadi dengan Tuhan tentunya. Dan itu bisa dilakukan setiap hari Bapak Saudara. Berdoa itu tentunya bukan hanya ketika kita berlutut, tutup mata, dan lain semacamnya. Misalnya Anda sedang memasak, Anda berbicara dengan Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan lain semacamnya. Atau mungkin ketika Anda di mobil, ketika Anda mengendarai terus berbicara dengan Tuhan, yaitu mengambil waktu setiap hari dengan Tuhan. Tentunya tidak dengan tutup mata Bapak Saudara. Karena kalau lagi nyetir terus tutup mata, Anda bisa kecelakaan. Oleh sebab itu ketika kita misalnya ya nyetir, kita bisa membuka mata. Kita tentunya membuka mata ya. Kemudian kita bisa berkata-kata apa yang kita ingin sampaikan, entah itu ucapan syukur dan lain semacamnya. Sehingga juga kita bisa dengan hal-hal yang sederhana. Dengan kita membaca Alkitab, kita juga bisa berdoa, kita juga bisa membangun pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka dari sinilah hubungan kita dengan Tuhan akan bertumbuh, dan terus bertumbuh. Ada komunikasi di dalamnya. Aplikasi yang kedua tentunya belajar peka terhadap suara Tuhan. Ya, contoh, dengan kita bertanya kepada Tuhan dalam mengambil keputusan setiap hari. Apakah kehendak ini dari Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Nah, dari situ, dari pertanyaan-pertanyaannya Anda, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban dengan cara apapun untuk memberitahu kita mana yang harus kita jalani. Bisa lewat firman Tuhan atau khotbah yang telah kita dengar ketika kita ingat, ataupun bisa juga lewat Roh Kudus yang mengingatkan kita atas firman Tuhan atau khotbah yang sudah pernah kita dengar. Kemudian aplikasi yang ketiga, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Perlu kita ketahui karena ini sangat penting. Ketika ada hubungan dengan Tuhan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Saudara. Itu harus terlihat di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di pelayanan, bahkan di dalam lingkungan kita. Di mana lingkungan kita? Apa yang harus terlihat? Tentunya cara memperlakukan orang lain,
lewat perkataan atau sikap kita kepada mereka. Sehingga domba yang mengenal gembala akan tetap juga mengikuti gembala sekalipun jalannya tidak mudah. Dalam kita menjalankan firman Tuhan, saya percaya, saya tahu maksudnya, bukan hal yang mudah untuk kita menjalankan. Tetapi disitulah karena kita mengenal siapa Tuhan kita, walaupun jalannya tidak mudah, kita akan tetap mengikutinya dengan setia. Sehingga menjadi penutup, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, melainkan Tuhan mencari domba-dombanya yang mendengarkan suaranya, hidup dekat dengannya, dan mengikutinya. Relationship dengan Tuhan bukan hubungan yang sesekali, bukan hanya seminggu sekali, tetapi perjalanan setiap hari. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Pejuang tangguh, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tolong kami, pimpin kami untuk terus memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Hubungan yang dekat, hubungan yang terhubung. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami supaya kami dapat memiliki hubungan yang benar, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Tetapi keluarga GPD El Shaddai Magelang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Dan keluarga GPD El Shaddai Magelang akan menjadi saksimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Menyerahkan setiap doa, pengharapan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.